Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safruddin dari SMA 1 Grati, kelas 12 bahasa. Di sini saya akan menjelaskan program linear. Selamat menonton. Materi program linear. Program linear merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah perketimalan, yaitu berupa memaksimumkan atau menemukan suatu tujuan penyelesaian masalah. Menggunakan program linear dilakukan dengan membuat model matematika permasalahan dan fungsi tujuannya terlebih dahulu. Model matematika permasalahan berupa SPTLDV. Selanjutnya, menentukan daerah penyelesaian SPTLDV dan menentukan nilai optimum suatu tujuan. Satu, model matematika. Model matematika pada permasalahan program linear terdiri atas fungsi tujuan dan pembatas atau kendala. Langkah-langkah membuat model matematika SPLDV sebagai berikut. A. Menulis semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. B. Membuat pemisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel, misal X dan Y. C. Menuliskan ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel jika diperlukan. D. Membuat model matematika sistem persamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui. Dua. Fungsi dan tujuan. Fungsi tujuan disebut juga fungsi sasaran atau fungsi objektif. Fungsi tujuan berbentuk f x, y sama dengan ax tambah by. Nilai f x, y sama dengan by tergantung dari nilai-nilai x dan y yang memenuhi kendala. Nilai fungsi tujuan dapat minimum atau maksimum. Nilai minimum atau maksimum disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim.
3. Nilai optimum fungsi tujuan. Model matematika yang terdiri atas beberapa pertisamaan linear mempunyai banyak penyelesaian dari semua penyelesaian yang mungkin suatu atau lebih memberikan hasil yang paling baik disebut penyelesaian optimum. Nilai optimum fungsi tujuan dapat ditentukan menggunakan garis lindik atau metode uji titik pokok. A. Metode uji titik pokok. Langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi menggunakan metode uji titik pokok sebagai berikut. 1. Menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertisamaan linear 2 variabel. 2. Menentukan koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian tersebut. 3. Menentukan nilai fungsi tujuan f x, y sama dengan ax tambah by untuk setiap titik pojok x, y tersebut. 4. Menentukan nilai optimum fungsi dan tujuan. Fungsi objektif. Fungsi tujuan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimalkan. Fungsi objektif bisa bernilai maksimum atau minimum. Hal ini tergantung pada kasusnya. Jika fungsi objektif biaya produksi, nilai dicari yang minimum, namun kalau fungsi objektif berupa keuntungan, nilainya dicari yang maksimum. Bentuk umum fungsi tujuan adalah maksimum atau minimum f x, y sama dengan bx tambah gy, dengan p dan q adalah konstan. Fungsi kendala. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh peubah yang terdapat dalam fungsi objektif. Bentuk umum dari fungsi kendala adalah sebagai berikut. Ax tambah by kurang dari m, atau ax tambah by lebih dari m. Cx tambah dy kurang dari n, atau cx tambah dy lebih dari n. X lebih dari 0, y lebih dari 0, atau x lebih dari 0, y lebih dari 0.
Model matematika terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi objektif yakini f x, y sama dengan bx tambah gy. Syarat atau batasan yang berisikan kendala-kendala yang harus dipenuhi oleh variabel x dan y. Nilai optimum fungsi objektif adalah nilai maksimum atau minimum. Fungsi objektif sebagai hasil dari substitusi titik-titik ekstrim terhadap fungsi linear f x y sama dengan bx tambah gy. Penjabaran sebagai berikut. Satu. Nilai maksimum fungsi objektif. Nilai maksimum f x, y sama dengan bx tambah gy dengan kendala ax tambah by kurang dari m, cx tambah dy kurang dari n, x lebih dari 0, x lebih dari 0. Dua. Nilai minimum fungsi objektif. Nilai minimum f x, y sama dengan bx tambah gy dengan kendala ax tambah by lebih dari m, cx tambah dy lebih dari n, x lebih dari 0, y lebih dari 0. Soal. Setidaknya 60 orang rombongan wisata akan menyewa mobil. Mobil yang tersedia adalah tipe A, memuat 10 orang, dan tipe B, memuat 5 orang. Mobil tipe B yang disewa lebih banyak dari mobil tipe A, tetapi tidak lebih dari 2 kali banyak mobil tipe A. Jika setiap mobil terisi penuh, jumlah minimum mobil yang disewa sebanyak analisis. Misalkan X mobil A, Y mobil B. 2X tambah Y lebih dari 12, Y lebih dari X, Y kurang dari 2X. Lalu kita gambar. Titik A perpotongan garis Y sama dengan X dan 2 kali tambah Y sama dengan 12. Titik pojok A 4,4. Titik B perpotongan garis Y sama dengan 2 kali dan 2 kali tambah Y sama dengan 12. Titik pojok B 3,6. Titik pojok F X, Y sama dengan X tambah Y. A 4,4, 4 tambah 4 sama dengan 8. B 3,6, 3 tambah 6 sama dengan 9. Jadi jumlah mobil minimum yang disewa adalah
8. Demikian beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.